Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindura Dinda Azalea. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kultur jaringan tanaman anggrek. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui proses kultur jaringan tanaman anggrek, mengetahui manfaat dari kultur jaringan tanaman anggrek, mengetahui dasar teori dari kultur jaringan tanaman anggrek, mengetahui alat dan bahan yang digunakan, mengetahui langkah kerja serta eksperimen, dan pembahasan dan juga kesimpulan. Yang kedua ada dasar teori. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Salah satunya adalah anggrek. Diperkirakan sekitar 5.000 jenis spesies anggrek terbesar di wilayah Indonesia. Khususnya potensi genetis untuk menghasilkan anggrek silangan yang memiliki nilai komersial tinggi. Anggrek merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang mempunyai peran penting dalam pertanian, khususnya tanaman hias warna bunga yang beragam, bentuk dan ukuran yang unik, serta fasilitas yang panjang membuat anggrek memiliki nilai estetika tinggi dan daya tarik tersendiri. Dalam perbanyak tanaman secara in vitro, salah satu tahapan yang paling menentukan keberhasilan adalah aklimatasi. Aklimatasi adalah masa penyesuaian planet in vitro dari lingkungan heterotrof ke lingkungan autotrof. Menurut Gunawan, pada tahun 1992, dalam masa aklimatasi merupakan masa yang kritis dalam rangkaian sebanyak tanaman. Planet hasil in vitro sangat dekat terhadap evapotranspirasi, serangan sendalan dan bakteri maupun cahaya dengan intensitas berlebih yang berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek selama fase aklimatasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu dan kelembapan serta faktor lain seperti macam media yang diberikan. Menurut Pupum tahun 2012. Kita masuk yang ketiga, ada alat dan bahan. Alatnya kita menyiapkan panci, pH meter untuk mengukur pH air, NOH atau HCl. Bahannya pupuk Growmor sebanyak 3 gram, gula pasir sebanyak 30 gram, agar-agar sebanyak 7,5 gram, dan air 1 liter. Langkah kerja. Yang pertama, pembuatan media kultur. Media merupakan faktor penting dalam kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan sangatlah bervariasi. Semua tergantung dari jenis tanaman apa saja yang akan diperbanyak. 2. Inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan ekspelan dari suatu bagian tubuhan, bagian yang sering dipakai biasanya tunas. Step 3. Sterilisasi. Sterilisasi adalah melakukan kegiatan kultur jaringan di tempat yang steril serta juga menggunakan bahan dan peralatan yang steril. Step 4. Multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak kawan tanaman dengan menanam ekspor pada media kultur yang terbuat dari agar, di mana media kultur tersebut sudah diperkaya dengan unsur mikro dan makro maupun hormon pertumbuhan lainnya. Step 5 ada pangkaran. Pangkaran adalah munculnya kalus pada eksplan yaitu pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Subkultur dapat dilakukan sampai beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plant. Aklimatasi. Aklimatasi adalah kegiatan memindai eksplan yang telah menjadi planter keluar dari ruangan aseptik ke badan. Biasanya akar plant dicuci bersih kemudian ditanam di pot-pot kecil yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian setelah tumbuh kuat, barulah tanaman tersebut ditanamkan di lahan pertanian maupun tanah yang terkena sinar matahari secara langsung.
Dan ini ada eksperimennya. Di seperti video ini. Ini menekan air sebanyak 1 liter dan menuangkan gula. Lalu cukup setengah kita tuangkan. Bisa diukur pH 1,5,7. Larutan hasil untuk menurunkan pH. Ini, ini. Aku diam. Mohon maaf karena ada gangguan internet, jadinya YouTube-nya hanya seperti ini dan bisa dilihat dari link yang saya kasih. Terima kasih, mohon pengertiannya. Ini untuk eksperimennya ya, bisa diklik linknya. Sudah saya cantumkan ini. Selanjutnya ada pembahasan. Kultur jaringan tanaman merupakan bagian suatu teknik berbanyak vegetatif non-konvensional. Perbedaan teknik ini dibandingkan dengan teknik berbanyak vegetatif konvensional biasanya terletak dalam situasi dan lokasi yang berbeda. Penerapan teknik kultur jaringan tanaman masyarakat kondisi di dalam ruangan laboratorium dan sifatnya aseptik atau steril dari patogen. Bermuara dalam kondisi yang aseptik, maka perlu dijelaskan bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan jaringan harus dalam kondisi aseptik.
Yang ketujuh ada kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan pertama, aklimatasi anggrek dari in vitro ke in vivo dilakukan secara bertahap menggunakan community pot dengan media arang dan sabut kelapa, kemudian ditutup dengan plastik. Sebelum diaklimatisasi, planet Planlab anggrek dikeluarkan dari botol dan dicuci hingga bersih sampai tidak ada media agar yang masih menempel pada akar. Kesimpulan yang kedua, pada penyilangan anggrek Dendrobium melintir dengan anggrek Dendrobium sp, anggrek dihilangkan dengan pertamanya dengan menempelkan serbuk sari pada putik bunga anggrek dengan menggunakan tusuk gigi, kemudian diberi label yang berisi nama spesies jantan dan betina anggrek yang disilangkan dengan tinggal saat melakukan penyilangan. Sekarang pada saat aklimatisasi, tahap pengambilan akar pada botol diperlukan secara hati-hati agar tanaman anggrek tidak rusak dan dalam pembersihan akar media harus bersih. Persilangan pada tanaman anggrek lebih baik dilakukan pada musim kemarau karena peluang keberhasilannya lebih banyak. Ini adalah dokumentasi yang ada di YouTube sebelumnya yang saya kirim linknya karena mohon maaf banget nggak bisa diputar sampai habis karena jaringannya yang tidak kondusif. Uh, ada yang ingin bertanya, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.